Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Fadil Aziz dari D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan tugas meresume kaderisasi. Pertama saya mulai dari organisasi. Istilah organisasi memiliki dua arti umum. Pertama, mengacu pada suatu lembaga institution, dan arti kedua mengacu pada proses pengorganisasian sebagai satu di antara dari fungsi manajemen. Sedangkan dalam arti umum, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Unsur-unsur organisasi. Yang pertama, anggota organisasi yang terdiri dari pimpinan yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang mengepalai unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya, dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Penyebutan ini biasanya disesuaikan dengan jenis organisasinya masing-masing. Yang kedua, kerjasama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama. Tingkatan anggota akan membantu memudahkan dalam mengatur bagian kerja untuk menjalin kerjasama yang lebih baik. Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya. Yang keempat, lingkungan seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan. Peralatan adalah sarana seperti materi, budget, dan barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat bekerja atau berkumpulnya organisasi. Komunikasi akan sangat mempengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Komunikasi yang baik akan mendukung perkembangan organisasi secara lebih optimal sesuai proses kerja yang sudah diatur sedemikian rupa. Berikutnya adalah ciri-ciri organisasi. Ciri-ciri organisasi yang pertama, mempunyai tujuan dan sasaran. Kedua, mempunyai ketertarikan dan tata tertib yang harus ditaati. Yang ketiga, adanya kerjasama dari sekelompok orang. Yang keempat, mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Lalu jenis-jenis organisasi. Organisasi memiliki beragam jenis berdasarkan berbagai pertimbangan, yaitu berdasarkan hubungan personal terbagi menjadi organisasi formal yang resmi, biasanya ada juga yang sudah memiliki badan hukum, dan informal yang terbentuk karena kesamaan minat atau pribadi atau kebutuhan suatu tujuan bersama. Lalu yang kedua, dari jumlah orang, ada organisasi tunggal dengan semua tugas berasal dari satu pimpinan, dan organisasi komisi yang memiliki dewan untuk masing-masing bidang pekerjaan. Menurut tujuannya, ada organisasi sosial yang bersifat non-profit dan yang mencari keuntungan berdasarkan kehidupan di masyarakat. Ada jenis organisasi kesehatan, pendidikan, pertanian, dan jenis lainnya sesuai bidang yang ada di masyarakat. Lalu yang berdasarkan fungsi serta tujuan yang dilayani, yaitu organisasi politik, pemelihara seperti peduli lingkungan, integratif, dan produksi secara khusus sesuai tujuannya. Dan yang terakhir, berdasarkan pihak yang menggunakan manfaat organisasi, ada mutual benefit organization yang dinikmati anggotanya, Commonwealth Organization yang dinikmati masyarakat umum, service organization dinikmati pelanggan khusus, dan bisnis akan dinikmati para konsumennya. Berikutnya saya akan jelaskan bagian legislatif. Visi misi legislatif. Visi yaitu MPH Himakom Polban sebagai lembaga legislatif yang proaktif, adaptif, dan bersinergi. Lalu misi, mengoptimalkan 5 fungsi MPH Himakom Polban secara situasional, memaksimalkan komunikasi dan mengkoordinator antara anggota MPH Himakom Polban, hubungan yang harmonis dan internal dan eksternal Himakom Polban. Lalu hak-hak dan kewajiban. Hak-hak MPH Himakom Polban berhak menetapkan garis besar kebijakan himpunan yang merupakan kebijakan organisasi dalam garis-garis besarnya sebagai pernyataan aspirasi anggota Himakom Polban yang ditetapkan oleh MPH Himakom Polban setiap kepengurusannya. MPH Himakom Polban berhak meminta pertanggungjawaban atas rencana
kerja lembaga eksekutif Himakom Polban minimal 1 kali dalam masa kepengurusan atau apabila sewaktu-waktu dipandang perlu. MPA Himakom Polban berhak membentuk badan khusus untuk membantu mengerjakan tugas-tugas legislatif apabila diperlukan. MPA Himakom Polban berhak membubarkan lembaga eksekutif Himakom Polban apabila terbukti telah menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himakom Polban yang berlaku. MPA Himakom Polban berhak melantik dan memberhentikan ketua lembaga eksekutif Himakom Polban. Lalu MPA Himakom Polban berhak menentukan legalitas dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif Himakom Polban himpunan mahasiswa. Kewajiban MPA Himakom Polban berkewajiban mengawasi pelaksanaan asas dan tujuan Himakom Polban serta ketetapan lainnya yang ditetapkan oleh MPA Himakom Polban dan atau oleh lembaga eksekutif Himakom Polban. MPA Himakom Polban berada di luar kepanitiaan dan berkewajiban jadi pengawas dari setiap pelaksana kegiatan Himakom Polban. MPA Himakom Polban berkewajiban melantik dan memberhentikan ketua lembaga eksekutif Himakom Polban. MPA Himakom Polban berkewajiban melaksanakan 5 fungsi MPA Himakom Polban, yaitu fungsi aspirasi, fungsi legislasi, fungsi yudikasi, fungsi mediasi, dan fungsi pengawasan. Berikutnya saya akan menjelaskan bagian tentang eksekutif. Badan Eksekutif Himakom. Lembaga Eksekutif Himakom Polban merupakan pelaksana mandat MPA Himakom Polban. Himakom Polban adalah badan yang menghimpun anggota Himakom Polban dalam suatu kegiatan sebagai wadah untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himakom Polban. Visi terwujudnya anggota Himakom Polban yang kompeten dalam bidang iptek maupun bakat pada dirinya juga memiliki rasa sosial yang tinggi, beretika dengan baik, serta beradab mulia. Lalu misi memfasilitasi para anggota Himakom Polban dalam mengembangkan potensi diri yang positif pada minatnya dalam akademik maupun non-akademik, meningkatkan sikap melek teknologi informasi tentang perkembangan teknologi di era saat ini, meningkatkan nilai-nilai kebersamaan antara anggota Himakom Polban agar terwujudnya rasa kepedulian sesama anggota di dalam Himakom maupun di luar Himakom. Di sini saya akan menjelaskan program kerja dan pergerakan Himakom. Pertama ada perayaan wisuda. Tujuan perayaan wisuda adalah memeriahkan acara wisuda dan memfasilitasi dalam merayakan hari kelulusan bagi wisudawan, memberi kenangan yang berkesan bagi wisudawan, lalu memberikan bentuk penghormatan dari mahasiswa aktif jurusan Teknik Komputer dan Informatika Polban kepada wisudawan. Lalu selanjutnya ada Speak Up Day. Speak Up Day merupakan kegiatan berbagi ilmu dan atau pengalaman pribadi baik dalam hal akademik maupun non-akademik, dengan berbicara di depan peserta untuk melatih komunikasi dan kemampuan public speaking hingga anggota himpunan mahasiswa komputer Polban. Tur jurusan adalah salah satu kegiatan yang diadakan oleh Departemen PSDA dengan tujuan untuk memperkenalkan lingkungan gedung jurusan Teknik Informatika dan Teknik Komputer dan Informatika Polban. Kegiatan diharapkan mampu membantu proses adaptasi mahasiswa baru lulusan jurusan Teknik Komputer dan Informatika Polban. Kegiatan dilakukan dengan konsep tur mengelilingi gedung jurusan Teknik Komputer dan Informatika Polban. Dipandu oleh mahasiswa yang menjadi tour guide. Saat tur dilakukan, tour guide akan memberi penjelasan setiap ruangan kepada mahasiswa baru. Kajian Mapres. Kajian mahasiswa berprestasi merupakan sebuah acara yang dikemas dalam bentuk seminar talk show yang diisi oleh mahasiswa berprestasi di Polban. Selain itu, acara ini merupakan acara yang mewadahi pendataan mahasiswa jurusan Teknik Komputer yang ingin atau penasaran untuk menjadi mahasiswa berprestasi.
Selanjutnya ada Sparkling Hostel. Sparkling Hostel adalah program kerja Himakom Polban berupa pelatihan terkait freelancing. Program kerja ini terdiri dari 2 rangkaian kegiatan, diantaranya seminar atau talk show untuk membangun motivasi dan alasan serta hal-hal yang harus oleh partisipan untuk menjadi seorang freelancer digital. Di akhir rangkaian kegiatan, peserta akan diberikan penugasan untuk mengevaluasi pemahamannya terkait materi yang sudah diberikan. Selanjutnya ada Tisigram. Tisigram merupakan program kerja unggulan Himakom Polban, terdiri dari 2 rangkaian kegiatan berupa kompetisi internal dan kompetisi eksternal. Kompetisi internal berupa lomba kompetitif programming untuk anggota aktif Himakom Polban khususnya tingkat 1, dan kompetisi eksternal berupa lomba kompetisional tanking atau untuk mahasiswa SMA, SMK, MA sederajat sebandung raya, guna mempersiapkan siswa SMA, SMK, MA sederajat sebandung raya untuk siap dan memiliki jiwa berkompetisi. Berikutnya ada The Eye of Touch. The Eye of Touch adalah kegiatan sharing ilmu mengenai keamanan informasi dari pesatnya teknologi saat ini antara pemateri dengan audiens pelatihan cyber security. Dalam kegiatannya, pemateri menyampaikan materi pentingnya menjaga keamanan informasi bagi anggota himpunan mahasiswa jurusan teknik komputer dan informatika. Lalu dilanjutkan rangkaian uji keamanan informasi bagi setiap anggota himpunan mahasiswa jurusan teknik komputer dan informatika yang hadir agar memberikan pengalaman dan pengetahuan baru tentang ancaman teknologi informasi saat ini. Selanjutnya ada Markisa. Markisa adalah kegiatan berbentuk pengajaran yang berfokus kepada pemikiran komputasional untuk SMA sederajat yang berada di dalam atau luar Bandung Raya. Selanjutnya ada Himakom Sport Championship. Tujuannya meningkatkan rasa kekeluargaan, kebersamaan, aktivitas sportivitas, dan untuk mewadahi minat dan bakat mahasiswa aktif jurusan teknik komputer dan informatika. Lainnya ada Tablik Akbar. Tablik Akbar merupakan acara kajian tematik yang diselenggarakan secara besar dan mengundang pihak eksternal baik masyarakat umum maupun warga Polban. Lalu selanjutnya ada Disnatalis. Disnatalis untuk meningkatkan rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan untuk mewadahi minat dan bakat mahasiswa aktif jurusan teknik komputer dan informatika. Selain itu, untuk menjaring bakat mahasiswa di bidang seni yang nantinya akan dijadikan perwakilan untuk mengikuti kompetisi atau acara di Polban maupun luar Polban. Berikutnya ada birokrasi. Artinya birokrasi merupakan lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan sistem yang terstruktur dan dilakukan dengan aturan tertentu oleh orang-orang yang sudah terpilih karena kemampuan dan keahliannya dalam satu bidang. Lalu kelebihan dan kekurangan birokrasi yaitu birokrasi tentu saja penting untuk berjalannya suatu organisasi, tetapi cara birokrasi bekerja di dalam organisasi harus disesuaikan dengan tipe organisasinya. Birokrasi dapat berlaku sangat ketat dan runtut, tetapi bisa juga berlaku sangat longgar dan bebas. Birokrasi harus tetap ada karena mereka adalah struktur yang mengikat organisasi. Tanpa birokrasi maka tidak akan ada aturan yang membatasi dan mengatur pergerakan organisasi. Mungkin sekian penugasan beresum kaderisasi dari saya. Mohon maafnya bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.